adalah kebutuhan untuk memegang kas agar memperoleh keuntungan, misalnya dari potongan harga atas pembelian. Sedangkan motif berjaga-jaga adalah kebutuhan untuk pasokan kas yang aman dan berfungsi untuk sebagai cadangan keuangan. Yang kedua adalah motif transaksi. Motif transaksi adalah kebutuhan memegang kas untuk memenuhi kegiatan penagihan dan pembayaran yang umumnya terkait dengan operasi perusahaan. Yang ketiga adalah compensating balance. Compensating balance adalah saldo yang harus dipelihara atau yang harus ditetapkan dalam akun nasabah yang digunakan untuk membayar jasa-jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Yang keempat adalah biaya memegang kas. Saat perusahaan memegang kas yang melebihi jumlah minimum yang diperlukan, perusahaan harus menanggung biaya kesempatan atau opportunity cost. Saya Rizky Dewi akan menjelaskan tentang pemahaman float. Float adalah pembeda antara saldo yang tersedia dengan saldo yang ada di berutang. Pengelolaan meliputi pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Jenis-jenis float terdiri atas 4, yaitu float pengeluaran, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan menghasilkan float pengeluaran yang menyebabkan turunnya saldo perusahaan, tetapi tidak mengubah saldo yang ada di rekening perusahaan. Yang kedua yaitu float penagihan. Cek yang diterima oleh perusahaan menghasilkan float penagihan yang mengakibatkan meningkatnya saldo buku bank, tetapi tidak langsung mengubah saldo yang ada di rekening bank. Yang ketiga yaitu float bersih, keseluruhan antara saldo rekening bank dan saldo yang ada di buku bank. Yang keempat yaitu pengelolaan float. Pengelolaan float melibatkan pengendalian atas penagihan dan pengeluaran kas. Tujuan dari penagihan kas adalah mempercepat penagihan dan mengurangi jeda waktu antara pembayaran dari pelanggan sampai dengan kasnya tersedia. Sedangkan tujuan dari pengeluaran kas adalah mengendalikan pembayaran dan meminimalkan biaya perusahaan yang terkait dengan pembayaran. Total waktu penagihan dan pengeluaran kas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu waktu pengiriman, yang kedua penundaan proses, yang ketiga penundaan ketersediaan. Materi selanjutnya adalah penagihan dan pemusatan kas. Prosedur penagihan dan pemusatan kas meliputi 1. Komponen waktu penagihan. Yang kedua adalah penagihan kas, yaitu bagaimana perusahaan menagih dari pelanggannya. Sebagian besar bergantung pada sifat bisnis perusahaan. Contohnya, kebanyakan pelanggan di rumah makan biasanya membayar dengan uang tunai ataupun uang kredit. Itu bisa disebut dengan penagihan di tempat, sehingga tidak ada masalah dengan penundaan pengiriman. Yang ketiga adalah lockbox. Lockbox adalah kotak pos khusus yang digunakan untuk mencegat dan mempercepat piutang usaha. Dan yang keempat adalah pemusatan kas. Pemusatan kas adalah praktek dan prosedur untuk memindahkan kas dari beberapa bank ke rekening utama perusahaan. Mengelola pengeluaran kas. Dari sudut pandang perusahaan, float pengeluaran sangat diinginkan, sehingga tujuan dalam pengelolaan float pengeluaran adalah memperlambat pengeluaran. Perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan float pengiriman, pemrosesan, dan ketersediaan atas cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi kelebihan kas. Perusahaan dapat menginvestasikan dalam efek jangka pendek. Beberapa perusahaan besar dan banyak perusahaan kecil menggunakan reksadana pasar uang. Selanjutnya, reksadana pasar uang menginvestasikan dana di aset-aset keuangan jangka pendek untuk memperoleh biaya pengolahan. Biaya pengolahan adalah kompensasi untuk keahlian profesional dan diversifikasi yang diberikan oleh pihak pengelola dana. Kelebihan kas temporer menjadi 2 alasan, yaitu 1. Aktivitas musiman atau siklikal. Yang kedua, pendanaan untuk pengeluaran yang direncanakan. Selanjutnya, karakteristik efek jangka pendek. Karakteristik yang terpenting dari efek yang diperdagangkan jangka pendek adalah: yang pertama, waktu jatuh tempo; yang kedua, resiko gagal bayar; yang ketiga, kemampuan untuk dijual kembali; dan yang terakhir, perpajakan. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan teman saya. Di sini akan dijelaskan mengenai jenis efek pasar uang. Efek pasar uang umumnya mudah diperdagangkan dan memiliki waktu jatuh tempo dalam jangka pendek dan memiliki resiko gagal bayar yang rendah. Contohnya
bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan atau bisa disebut dengan 3 bulan. Yang ketiga, the purchase agreement atau repos. Ini adalah penjualan efek pemerintah, misalnya treasury dan bilis. Waktu jatuh tempo purchase agreement atau repos biasanya sangat pendek, berkisar 1 malam atau beberapa hari. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menentukan target saldo kas. Target saldo kas melibatkan sebuah pilihan antara biaya kesempatan dari biaya penyimpanan kas yang terlalu banyak serta biaya yang mungkin karena penyimpanan kas yang terlalu sedikit. Sifat dari biaya-biaya tersebut bergantung pada kebijakan model kerja perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah model BAT. Jadi model BAT adalah metode klasik dalam menganalisis pengelolaan kas. Model BAT sendiri berguna untuk mengilustrasi faktor-faktor dalam pengelolaan kas. Umumnya untuk pengelolaan kas itu adalah aset lancar. Untuk model BAT sendiri, model yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami untuk menentukan posisi kas yang paling optimal. Untuk model yang kedua adalah model mirror order. Untuk model mirror order sendiri mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian masuk dikurangi dengan arus kas keluar terdistribusi secara normal. Keunggulan mirror order sendiri adalah mampu meningkatkan pemahaman kita tentang permasalahan dalam pengelolaan kas dengan mempertimbangkan pengaruh dan ketidakpastian yang diukur dari variasi dalam arus kas masuk bersih. Untuk implementasi model BAT dan mirror sendiri ada 2 model. Dalam model itu berbeda dalam hal kerumitan tetapi memiliki implementasi yang sama, yaitu diantaranya 1. Semakin besar tingkat suku bunga, semakin rendah target saldo. Untuk yang kedua, semakin besar pemasaran, maka semakin target saldo kas tinggi. Likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utang jangka pendek, yaitu utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lainnya. Fungsi dan manfaat likuiditas. 1. Sebagai media dalam kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. 2. Sebagai alat untuk mengantisipasi kebutuhan dana yang mendesak. 3. Untuk kemudahan nasabah yang hendak melakukan penarikan atau peminjaman dana. 4. Untuk alat tingkat fleksibilitas suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau usaha lain yang membutuhkan. 5. Sebagai alat untuk menuju perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja. 6. Sebagai alat untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. 7. Dapat membantu manajemen dalam memeriksa efisiensi modal kerja. Jenis-jenis rasio. 1. Rasio lancar. 2. Rasio cepat. 3. Rasio kas. 4. Rasio pertukaran kas. 5. Rasio modal kerja terhadap total aset. Sekian penyampaian materi